Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrahim. Ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dalam lelahnya mengasuh, dalam sabarnya membimbing, dan dalam cintanya mendidik anak-anak kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang diam-diam bisa menjadi sahabat anak-anak kita. Namun, jika tidak dikendalikan dengan bijak, ia bisa menjadi musuh dalam selimut. Ya, kita sedang berbicara tentang gadget. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, yuk ibu klik dulu tombol suka dan subscribe untuk mendukung dakwah parenting islami ini. Dengan begitu, ibu akan terus mendapatkan video-video inspiratif tentang cara mendidik anak dengan cinta dan keteladanan. Karena kita tidak sendirian, kita tumbuh bersama, belajar bersama, dan mendidik bersama. Insya Allah. Insya Allah. Ibu, tahukah kita, ketika anak terlalu sering menatap layar, mereka bisa kehilangan satu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Empati. Anak-anak yang terbiasa dengan suara dan gambar dari gadget, perlahan mulai menarik diri dari lingkungan sekitar. Ia lebih memilih diam bersama gadget daripada bermain bersama temannya. Ia lebih nyaman menonton YouTube daripada mendengar nasihat ibunya. Dalam psikologi, ini disebut sebagai digital tantrum. Anak mudah marah ketika diminta berhenti main, bahkan menangis, menjerit, hingga menyakiti diri sendiri. Itu karena sistem sarafnya sudah terbiasa dengan ledakan dopamin dari layar. Dan jika tidak ditangani, anak bisa tumbuh dengan kepribadian yang mudah stres, kesepian, dan tidak percaya diri. Anak-anak yang terlalu lama menatap layar akan mengalami penurunan kemampuan konsentrasi. Ia jadi cepat bosan, tidak tahan dengan tugas-tugas yang memerlukan fokus, menghafal jadi susah, membaca jadi tidak menarik. Padahal, anak adalah amanah yang masih putih bersih, siap kita bentuk dan warnai. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kalau dari kecil ia sudah terbiasa disuapi konten-konten pasif, kapan ia akan belajar merenung, berpikir, dan mencintai ilmu? Ibu, pernahkah kita melihat anak yang susah tidur karena gadget? Atau bangun kesiangan karena semalaman nonton? Ini bukan hal sepele. Tidur malam yang terganggu berdampak langsung pada perkembangan otak anak, sistem kekebalan tubuh, bahkan emosinya sehari-hari. Bukan hanya itu, terlalu lama duduk bermain juga menyebabkan obesitas, masalah mata, dan lemahnya otot motorik kasar. Saat kita lihat anak tampak tenang bermain HP, jangan-jangan dalam diamnya itu tubuhnya sedang lelah, matanya sedang rusak, dan otaknya sedang lesu. Ibu Syaliha, pernahkah kita mendapati anak lebih hafal nama-nama karakter game daripada nama para nabi, lebih hafal jingle iklan YouTube daripada ayat-ayat Al-Quran? Allah berfirman dalam surat At-Tarim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini bukan hanya peringatan, tapi juga perintah bahwa anak-anak kita harus kita jaga fisiknya, pikirannya, dan jiwanya. Karena jika sejak kecil mereka terbiasa lalai, bagaimana mungkin mereka akan tumbuh mencintai syalat, Quran, dan majelis ilmu? Terkadang, kita sebagai orang tua pun ikut salah langkah. Saat kita sedang lelah, sibuk memasak, mengurus kerjaan, gadget jadi penyelamat instan. Main dulu ya nak, jangan ganggu ibu. Padahal, gadget bukan pengasuh. Ia tidak bisa menenangkan jiwa anak, tidak bisa membentuk akhlak, bahkan justru bisa merusaknya ibu. Kita boleh lelah, tapi jangan sampai lalai. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, bangun komunikasi yang lembut. Bukan hanya berkata jangan, tapi ajak anak berdialog. Dengarkan alasan mereka. Kedua, hadir secara utuh. Letakkan ponsel ketika bersama anak. Tatap matanya, dengarkan ceritanya, sebab cinta itu butuh kehadiran, bukan hanya perhatian. Ketiga, berikan alternatif. Biarkan anak bermain tanah, melukis, membuat kerajinan, mendengar kisah para nabi, dan belajar mencintai adab serta doa harian. Keempat, dampingi saat screen time. Pilih konten islami, video edukatif, dan batasi waktunya dengan tegas, namun penuh kasih. Kelima, jadikan Al-Quran bagian dari hidup mereka. Mulailah dari hal kecil. Murotal menjelang tidur, membacakan tafsir anak,
atau sekadar mendoakan mereka dengan suara lembut. Kata para ulama, kalau ingin anakmu tumbuh dalam cahaya, jangan biarkan ia hidup dalam pantulan layar. Ibu, gadget bukan musuh, tapi juga bukan sahabat sejati anak-anak kita. Kitalah yang menentukan apakah ia akan menjadi alat bantu belajar atau menjadi pintu kerusakan fitrah yang tak disadari. Mari kita jaga generasi ini agar tetap dalam fitrah, agar mereka tumbuh sebagai generasi Qur'ani yang tangguh secara akal, lembut dalam jiwa, dan tinggi dalam akhlak. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan ya Bu, bagikan ke grup keluarga, teman sekolah, atau komunitas ibu-ibu di sekitar kita. Mungkin dari satu video sederhana ini, ada hati yang terbuka, ada keluarga yang terselamatkan, insya Allah. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar ibu tidak ketinggalan video-video parenting islami berikutnya. Karena tugas ini panjang, tapi kita tidak sendiri. Semoga Allah menjaga kita dan anak-anak kita dari fitnah zaman, dan menjadikan rumah kita taman ilmu, taman cinta, dan taman surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.